Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Agustina dari SMA Negeri 1 Cibinong. Saya Rita Suryani dari SD Negeri Cilongsoang 1. Dan saya Neti Sulastri dari SD Negeri Cicatang Cibinong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Neti. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Neti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah Ibu, sebelum kita memulai coaching pada hari ini yang akan Ibu laksanakan, sebagai awal saya akan memberikan dan melakukan pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Pada coaching kita hari ini Bu, coachee dan coaching akan saya nilai dan akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah dalam proses coaching itu sesuai dengan alur tirta atau juga atau belum gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana tanggapan coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan Ibu itu gitu ya Bu. Baik ya. Nah jangan lupa ya Bu ya, nanti ketika pelaksanaan coaching dimulai, sesuaikan dengan prinsip coaching itu diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi gitu ya. Nah pertanyaan yang pertama nih ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini gitu Bu. Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik ya Bu ya, pertanyaan kedua nih ya Bu ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi kali ini gitu. Baik, yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu secara spesifiknya itu sama Bu, kayak seperti tadi aja, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dan yang Ibu inginkan gitu ya dalam proses coaching hari ini Bu. Jadi saya menginginkan coachee saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan itu Bu, atau mungkin minimal gitu coachee tersebut dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan permasalahan itu Bu. Baik Ibu, nah itu mungkin demikian Bu proses praobservasinya gitu ya kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coachee gitu. Semoga lancar ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Agustina. Bagaimana kabarnya Bu Rita? Alhamdulillah sehat. Bu Agustina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar Bu Rita ada yang ingin disampaikan ya atau diceritakan ya, begitu ya Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan ingin saya ceritakan pada Bu Agustina. Oke, tapi sepertinya Bu, saya nggak bisa lama-lama ya, karena mungkin saya kan nanti ada keperluan, jadi mungkin untuk obrolan kita hari ini sekitar 15-20 menit saja ya Bu ya. Nah, kira-kira nih, apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya, begini ya Bu ya, mohon maaf sudah meminta waktunya ya Bu ya. Ya. Ini terkait rekan guru di sekolah saya yang saya perhatikan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, kok ini tidak ada perubahan ya Bu ya. Nah, ini tidak ada perubahannya dalam hal apa? Yaitu dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, begitu. Nah, mereka masih menggunakan metode yang konvensional saja Bu, yang dahulu saja begitu metodenya. Contohnya ceramah lagi begitu. Padahal kan ini kita ketahui bersama ya Bu ya, bahwa perkembangan zaman itu sudah semakin canggih begitu. Terus untuk teknologi pembelajaran juga sekarang itu sudah semakin pesat ya Bu ya. Nah, tetapi
entah kenapa begitu Bu, guru-guru di sekolah saya itu ya tidak mau adanya terjadinya perubahan begitu. Iya. Jadi mereka hanya mengandalkan metode yang konvensional saja. Ya sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif begitu Bu. Oke, berarti kalau saya garis bawahi ya Bu ya, permasalahan yang tadi Bu Rita sampaikan ini dikarenakan pembelajaran dari rekan sejawat itu yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Ya, betul Bu, kurang bervariatif baik dari segi pembelajarannya, dari modelnya maupun dari metodenya begitu. Jadi mereka masih menggunakan model dan metode yang lama-lama saja begitu. Baik. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Rita dapatkan? Nah, begini Bu Tina, dari percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan yaitu adanya perubahan di sekolah saya Bu. Khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran terhadap peserta didik Bu. Ya, jadi yang Bu Rita harapkan adanya perubahan ya Bu ya? Iya. Kira-kira nih Bu, perubahan apa yang Bu Rita ingin lihat atau yang ingin Ibu Rita dapatkan? Yang saya ingin adanya perubahan itu misal dalam hal penyampaian materi ya, baik dari metodenya, modelnya maupun media pembelajarannya ya Bu ya. Nah, itu bagaimana caranya supaya mereka itu menjadi lebih bervariatif begitu. Lalu yang saya inginkan dari perubahan tersebut itu tidak banyak Bu. Misal sekarang itu kan lagi maraknya menggunakan metode kuisis begitu. Nah, saya ingin para guru-guru tersebut itu mampu menggunakan metode tersebut begitu. Atau misal dengan hal sederhana saja menampilkan PowerPoint ya, slide PowerPoint begitu Bu. Jadi metode pembelajaran di kelas itu tidak terlalu monoton, tidak terlalu konvensional begitu. Jadi ada sedikit sedikit variasi gitu, ada sedikit kemenarikan untuk siswa begitu. Ya Bu, oke. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi ya, itu pembelajarannya itu harus yang bervariasi ya Bu ya. Baik, gini Bu, misalkan kalau pembelajarannya udah bervariasi, metodenya juga sudah ideal gitu Bu ya, dan itu misalkan berada di level 10. Nah, kira-kira untuk sekarang ini Bu, di sekolah Ibu itu berada di level berapa Bu? Sepertinya kalau melihat level ya Bu ya, sekolah saya saat ini masih ada di level 5 begitu. Ya, kenapa? Karena di sekolah itu lebih banyak guru yang senior begitu Bu. Sehingga kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit. Jadi saat ini mungkin ya masih di level 5 lah begitu. Ya, baik. Oke, di level 5 ya Bu ya. Berarti di kondisi sekarang ini kira-kira nih Bu, di level berapa yang ingin Ibu lihat ya? Jadi yang ingin Ibu tingkatkan perubahannya supaya nanti pembelajarannya bervariatif. Jadi maunya sampai di level berapa? Mungkin untuk saat ini ya Bu ya, untuk saat ini begitu. Mungkin sampai di level 7 saja ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu agak sulit sulit gitu. Tetapi kalau dari level 5 ke level 7 ya itu mungkin ada lah untuk dilakukan perubahan seperti itu. Baik. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Nah, untuk hal ini sebenarnya saya masih memikirkan juga ya Bu ya. Tetapi saya sudah merencanakan akan mengadakan mentoring begitu. Mentoring atau pendampingan individu ya Bu ya. Antara saya dengan rekan sejawat lainnya, dan mentoring maupun pendampingan individu itu akan dilakukan secara tatap muka begitu Bu. Ya, baik. Untuk mentoring ya Bu, jadi nanti Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan individu ya Bu ya. Kira-kira Bu, selain itu ada nggak strategi yang lain yang mungkin pernah Bu Rita terapkan, kemudian rekan-rekan juga nyaman gitu dengan penyampaian Ibu? Ada nggak Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring ya Bu ya, nanti saya akan mencoba berkonsultasi dulu Bu dengan kepala sekolah, juga dengan wakasek kurikulum ya,
Itu rencananya akan membuat semacam kegiatan pelatihan Ya. atau workshop begitu ya, Ya. di mana itu tujuannya juga untuk meningkatkan kompetensi guru ya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran begitu Bu, dengan menggunakan metode yang lebih bervariatif gitu. Ya Bu, berarti Bu Rita tadi sudah merencanakan mentoring ya, kemudian pendampingan individu dan pelatihan ya, atau workshop ya. Nah, dari ketiga ini Bu, kira-kira untuk saat ini mana yang lebih nyaman atau mungkin bisa dilaksanakan secepatnya dari ketiga itu Bu? Dari ketiga metode tadi. Ya, dari ketiga metode tersebut ya Bu Ya. ya, sepertinya Ya. saya akan mengambil yang mentoring ya Bu, Ya. akan melaksanakan yang mentoring begitu. Karena kalau misalkan saya mengambil atau melakukan yang pelatihan atau workshop ya, Ya. itu yang pertama kami memerlukan persiapan yang matang begitu. Yang kedua, terus juga memerlukan waktu yang tidak sebentar ya. Ya. Kemudian juga harus mencari narasumber yang memang ahlinya begitu. Dan yang terakhir itu terkendala di biaya begitu Bu. Jadi Baik, untuk ya. saat ini mungkin yang akan dilakukan itu yang lebih nyaman yang mentoring saja Bu. Berarti mentoring ya Bu ya. Ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Rita masih memerlukan support atau bantuan nggak Bu? Kalau memang ada, itu bagaimana nanti teknisnya? Ya. Kalau untuk mentoring ya Bu ya. Ya. Jelas saya nanti mungkin akan memerlukan rekan guru ya Bu ya, dibantu oleh Ya. rekan guru yang lain begitu, yang memang beliau itu sudah ahli Ya. serta dalam media maupun metode pembelajarannya begitu. Nah, selain itu juga rekan saya tersebut itu sudah memiliki ide begitu, dan nanti juga saya akan meminta bantuan guru yang lain di mana dia itu sudah menjadi juara mengajar Bu ya. Ya, berarti Bu Rita ini pada saat melakukan mentoring akan berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan guru yang ada di sekolah Bu Rita. Kira-kira nih Bu, kapan ini Bu Rita mau merealisasikan mentoringnya? Ya, keinginannya ya Bu ya, ini insya Allah secepatnya Bu, insya Allah minggu depan saya akan melakukan mentoringnya Bu, dengan rekan di sekolah saya begitu Bu. Baik Bu Rita ya, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Rita, dari percakapan kita kali ini, apa yang Bu Rita dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya Bu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terjadinya perubahan di sekolah saya itu diadakannya dengan adanya kegiatan mentoring dengan rekan sejawat ya Bu ya. Juga kegiatan mentoring itu dibantu oleh rekan yang memang sudah ahlinya dalam bidang media tersebut begitu. Ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti Bu Rita sudah ada gambaran perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Oke, nanti saya tunggu ya Bu ya kabar selanjutnya setelah melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan yang ada di sekolah Bu Rita ya Bu ya. Iya. Semoga nanti berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Bu Agustina sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan di sekolah saya itu memberikan dampak yang positif untuk sekolah saya ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu ya. Mungkin lain kali jika Ibu ada hal yang ingin diceritakan lagi, Ibu bisa menghubungi saya lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu sebelumnya. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Iya Bu. Oke, segitu saja Bu untuk percakapan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Neti. Bu Tina tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Rita pada Iya. hari ini. Iya Bu, betul sekali. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tina pasca observasi tadi ya, gitu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Tina lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta tersebut saya bisa menggali, coaching bisa menggali permasalahan yang ada dan menemukan solusinya dari permasalahan tersebut Bu. Baik. Nah, kemudian menurut
saya nih ya Bu ya tadi sebagai observer gitu ya, kegiatan coaching tadi yang Ibu lakukan, Bu Tina dan Bu Rita sudah berjalan dengan baik gitu ya. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu gitu. Serta Bu Tina juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rita itu dengan sangat berbobot gitu ya Bu ya. Sehingga Bu Rita bisa menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Kemudian coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching gitu ya Bu, di mana yang ingin saya tanyakan yaitu adalah pertanyaan terakhir ya Bu ya, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi ya Bu ya proses coaching. Jadi sehingga saya nanti pada saat melaksanakan coaching kembali itu saya dapat melaksanakannya lebih baik lagi Bu. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, demikian untuk observasi hari ini ya Bu ya, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.